Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati tim penilai kinerja kepala sekolah Kabupaten Pacitan, yaitu Pak Dr. Andes Muhammad Rizal Abadi MM dan Ibu Tri Krisnawati nopo ngoten. Bu Krisna, ngapal kula nama Bu Krisna. Bu Tri sinten Krisna. MPD ingkang kula hormati Bapak Ibu guru serta tamu usaha yang saya hormati juga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan, kenikmatan, petunjuk dari Allah, kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat berkumpul silaturahim di SMP Negeri 6 Sukimoro ini dalam keadaan agak sumuk. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir, yaitu di hari Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu tim penilai kinerja kepala sekolah yang saya hormati, perlu saya laporkan yang pertama adalah bahwa keadaan SMP ini mungkin kalau Pak Dodik sudah 3 kali berkunjung ke sini, 3 kali hari ini, tapi yang pertama mampir juga di sana. Kalau Bu Krisna mungkin baru pertama kali ini ke SMP 6. Lewatnya sering. Kalau lewat jalan rayanya sering. Dan saya sampaikan selamat datang kepada Pak Dodik dan Bu Krisna di SMP Negeri 6 Sukimoro ini yang keadaannya seperti ini di sebuah lembah gunung sehingga membuat tempat ini agak sedikit panas. Tidak ada angin yang bertiup dari arah selatan, dari laut tidak ada karena tertutup oleh gunung di sebelah selatan, barat juga gunung, utara juga gunung, hanya sebelah timur yang lubangnya sehingga anginnya agak berkurang, sehingga di sini keadaannya panas, ditambah lagi dekat dengan PLTU dan dekat dengan laut sehingga kondisi di tempat ini cukup panas. Perlu saya sampaikan bahwa SMP Negeri 6 ini adalah SMP yang termuda, SMP Negeri termuda se-Kabupaten Pacitan. Baru berusia 7 tahun atau 8 tahun, 8 tahun nih. 2014 mulai menerima siswa baru. Gedungnya dibangun mulai jadi 2015 kalau tidak salah. Jadi SMP Negeri termuda di SMP Negeri se-Kabupaten Pacitan. Karena itu semuanya masih belajar, termasuk saya juga orang baru di sini, baru 1 tahun, belum ada. Yang sebelumnya Pak Agus mulai merintis pertama kali itu Pak Agus mulai penerimaan siswa baru. Yang di saat itu Pak Agus itu belum ada muridnya, tapi sudah ada kepala sekolah definitifnya. Zaman Pak Agus seperti itu, sudah ada kepala sekolah definitif tapi muridnya belum ada, sehingga Pak Agus pada waktu itu menerima siswa baru, mulai pendaftaran dan sebagainya. Saya tinggal meneruskan mulai Januari 2022 kemarin saya masuk di sini sehingga saya pun harus belajar di sekolah ini, kesempatan belajar bersama teman-teman dari SMP 6 Sukimoro. Keadaan SMP 6 Sukimoro sementara ini gurunya satu sakit, yaitu Pak Surawan. Sebenarnya senior saya yang saya tempat-tempat untuk belajar saya, tapi saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja di sekolah ini secara penuh. Saya sampaikan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru dan tata usaha semuanya yang sudah membantu saya untuk menyiapkan berkas yang akan menjadi bahan penilaian dari tim penilai. Walaupun yang dinilai kepala sekolahnya, tapi menyambut dengan yang pengapunten. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal baik panjenengan sedaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah panjenengan.
Dan saya mohon maaf tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya doa seperti itu tadi. Oleh karena itu nanti apa yang menjadi kekurangan menjadi catatan bagi Bapak tim penilai mohon nanti dicatat juga oleh Bapak Ibu sehingga menjadi bahan untuk perbaikan di tahun depan. Karena penilaian tim kerja ini adalah pekerjaan yang rutin tiap tahun sejak saya di 2018 mulai ada penilaian kinerja secara rutin. Pernah ada yang menilai hanya pengawasnya sendiri? Pernah? Iya. Kalau nggak salah pernah, hanya dinilai oleh pengawasnya masing-masing itu tidak pernah. Sehingga tidak persiapannya tidak seperti saat ini, seperti tim yang datang. Tapi kalau zaman dulu kan nggak salah dari dinas ada pengawas dan ditambah dinas dulu ada nggak salah. Tapi sebelum saya menjadi kepala sekolah saya pernah juga menyiapkan seperti ini. Oleh karena ini pekerjaan rutin dan berkas-berkas ini nanti saya mengharapkan kalau yang sudah tidak dipakai tahun ini disimpan karena akan menjadi berkas untuk akreditasi. Untuk sekolah kita kalau nggak salah 2023 habis sertifikat akreditasinya sehingga 2023 kita harus ikut mendaftar menjadi sebagai sekolah tujuan akreditasi. Oleh karena itu berkas-berkas yang sudah nanti tidak dipakai saat ini di pembelajaran saat ini nanti bisa disimpan, ditata, diikat sehingga nanti waktu ikut akreditasi kita sudah siap, tidak perlu lembur-lembur intinya seperti itu. Saya yakin kalau tiap tahun, tiap semester perangkat pembelajaran juga itu diikat, disimpan, dijadikan satu. Walaupun nanti tempatnya mungkin mencari tempat yang agak aman. Kalau mungkin ruang tegung penuh ya mungkin di gudang sini, tapi gudang sini mungkin penuh juga. Nanti bisa dicarikan tempat yang lain. Saya kira yang penting terjadi rapi nanti bisa digunakan sebagai bahan akreditasi. Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak pengawas dan Ibu Pak Dodi sama Bu Krisna bahwa untuk saat ini kekurangan saya itu masih banyak sekali. Apalagi saya termasuk orang yang baru belajar di satu tempat sama-sama sekolah kecil dulu satu atap. Pengawasnya alhamdulillah dari dulu Pak Dodi, mulai saya di SMP 5 Sutimoro, kembali ke mutasi ke SMP 6, nyusul Pak Dodi lagi. Pak Dodi nyusul keluar balik. Alhamdulillah selalu bersama dengan Pak Dodi karena Pak Bambang baru saya di sini berapa bulan, 6 bulan mungkin. Bambang itu Juli, 6 bulan mungkin datang ke sekolah baru 2 atau 3 kali sudah purna sehingga Pak Dodi harus menggantikan Pak Bambang. Tapi kalau Bu Krisna wilayah timur tidak punya binaan ya Bu? Oh nggak Raja satu. Oh Bu Krisna berarti baru saja juga di wilayah timur biasanya ke arah barat dan kota biasanya ke utara yang dekat biasanya karena putri biasanya dikasih yang dekat-dekat. Untuk berkas-berkas yang saya siapkan seadanya Pak. Mungkin kalau yang saya belum mampu, memangnya belum saya sediakan, belum ada. Termasuk kami pun menyadari saya tentang kurikulum merdeka ini saya kalah jauh dengan Bapak Ibu dulu. Untuk pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka ini, penerapannya di kelas dan sebagainya ini masih jauh. Termasuk Bapak Ibu guru pun saya yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu semuanya sambil belajar, sambil menerapkan di kelas, sambil kita harus belajar. Dan alhamdulillah mengenai platform Merdeka Mengajar insya Allah sudah semuanya, sudah mengaktifkan semuanya. Hanya aktif tidaknya itu yang mungkin masih kurang. Tapi saya sendiri juga belum paham Pak. Saya sendiri kalau nggak salah masih tercatat di SMP 5 untuk ID belajar karena dulu di SMP 5. Sehingga saya mau ngecek guru saya aktif itu nggak bisa. Munculnya SMP 5. Untuk ubah saya ke SMP 6 saya sendiri nggak tahu bagaimana caranya. Saya mau ngecek di SMP 1 pun juga nggak bisa. Oleh karena itu nanti kalau mungkin Pak Dodi saya yakin jauh lebih paham, saya mohon petunjuk caranya bagaimana. Kalau nanti Pak Dodi sendiri belum paham mungkin bisa mencarikan informasi sehingga saya
syukur kalau langsung dari dinas bisa mengubah posisi saya dari SMP 5 ke SMP 6 Sbimoro. Kalau dapurnya sudah di SMP 6, tapi untuk ID belajar karena dulu mengaktifkannya di sana, sehingga di sini masih tercatat di sana. Saya kira pengantar saya itu waktu sepenuhnya saya serahkan Pak Dodi, mohon pencerahannya juga kepada bapak-bapak ibu guru dan tata usaha, termasuk kepada saya, sebelum nanti melihat berkas yang sudah kami siapkan. Dan saya mohon nanti seandainya ada kekurangan mohon menjadi catatan, dicatat oleh bapak ibu guru tadi untuk bahan perbaikan ke depannya. Tapi saya yakin masih banyak kekurangan Bu Krisna. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya akan Pak Dodi untuk memberikan pengarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Setelah dari Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Kepala Stasiun Negeri 6 Sbimoro, yang saya hormati Bu Krisna, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SMP 6 Sbimoro. Teman-teman, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesembuhan. Memang merupakan satu nikmat untuk jarang orang bisa menikmati sumu itu. Orang Eropa itu mencari sumu harus di Indonesia itu habis berapa puluh juta. Kita yang sudah ini tidak menikmati kadang-kadang ya agak tersulut. Tapi inilah sifat manusia. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, harusnya jam sekarang jam 1 itu tentunya sudah di rumah. Jam 1.20 berarti masih ada 20 menit. Nah, ini tadi karena memang sebetulnya kami berangkat dari sana, dari Pacitan Jamkang, kemudian belajar perjalanan dan belajar. Kemudian di di Sbimoro 2 di Tanggung agak lama karena 2 sekolah SMP 2 dan SMP 5. Kalau kami sendiri kan lebih lama lagi hingga menentang menjadikan satu untuk efisiensi waktu. Kemudian baru ke sini. Bapak apa yang diaturkan Pak tadi tentang tim visitasi untuk PKKS ini kalau dulu melibatkan PTK. Kemudian apakah aturannya itu sekarang seperti itu, seperti sekarang? Tidak, sebenarnya tetap kita melibatkan PTK. Tapi karena sekarang PTK itu banyak berkurang karyawannya dan di kantor pun banyak sekitar, maka diserahkan ke pengawas. Kalau pada tahun 2020 kalau tidak salah, ini kami sendiri, pengawas sendiri, itu karena ya apa ya, saat itu COVID, sehingga kalau rame-rame nggak boleh. Itu pun kami izin ke tim COVID Kabupaten, bisa nggak dapat izin? Bisa, tapi dengan
persyaratan yang ketat. Alhamdulillah COVID sekarang sudah semakin berkurang, bukan berarti tidak ada namanya TV ya, misalnya melihat di TV. Kita harus berhati-hati. Paling kalau sekarang kena batuk, kalau dulu kena batuk bisa libur 2 minggu gitu. Kalau disuruh, saya dikatakan ke rumah Pak, dulu jangan sekarang, dulu. Emang libur 2 minggu. Nah, sekarang mau masuk ya. Nggak ada, sakitnya sekarang pasiennya adalah wirausaha. Kemudian tadi kita bahas setelah bagaimana untuk belajar intinya yang kemarin masih terdaftar di SMP 5. Terus di sini juga belum bisa dipakai di SMP sana. Bisa tapi nggak masuknya. Masuknya ke SMP 5. Jadi kita jangan tidak bisa melihat guru sini. Melihat guru SMP 1 kita nggak bisa. Itu bisa buka alat pendidikan. Tidak bisa. Ini Pak, tadi coba kita diskusikan dengan Kokapten. Dinas nggak bisa. Yang bisa itu Kokapten, dinas Kokapten itu nanti saya bagaimana tuh berubah ya sini. Oh perubahan ini tidak ada. Kemudian Bu Bapak, ini persiapan dengan banyak sekali di depan saya, banyak dokumen-dokumen, ada yang hanya tulis meter. Saya jujur seperti ini bingung. Nanti penguasa lebih. Baik, seperti adanya. Berarti jangan sudah siap. Makanya kemarin Pak Mas Toto saya bilang senyaman itu bisa dibikin digitalisasi, menjadi secara digital. Dan nanti bukti printounya gimana Pak? Bukti printounya contoh-contoh saja, tidak usah semuanya. Yang jelas sampai sekarang kita betul-betul tetap bentuk kertas. Ya pernah bertamu misalnya. Kalau absensi ya nanti pinjam. Macet lagi. Dulu sudah sekarang ada. Kembalikan lagi. Prediksi saya dengan perkembangan seperti ini dan juga Mas Menteri yang selalu berbicara tentang teknologi digital. Tidak untuk kemungkinan mungkin 2-3 tahun, maksimal 5 tahun, itu kita akan ke arah digitalisasi semua. Dan mulanya kewenangan digital. Iya kita bayarannya sing kita disik. Itu biasa komahan iso. Kayak seperti itu. Mengajar digital kemudian sudah bisa semua. Lewat apa sekarang? PNM. Ya. Maka sekarang bintang hampir ada bisa menggarang. Tadi sebelum COVID mungkin sering diundang ke Malang, Surabaya, ke kemana ya? LPMP dan ke Hotel Utami itu yang sering Hotel Utami, ke LPMP, ke PKTK yang PKN, matematika, IPA itu biasanya ke bahasa Unpad Malang, Jogja, kemudian baru ke yang masalah elektronika, digital
yang undang LP2KS, misalnya di Sukoharjo atau di Solo atau Serita juga undang Jakarta lain, itu sekarang semua nggak ada. Kalau ada pun biasanya Pasmula, kalau ada. Pak Marsiko selama ini undangan ke Bintek keluar, berapa kali? Satu kali, tahun berapa? 2002. Tentang apa? IRB tidak Pak, IRB IRB, BD, kemudian PMM, itu tentang kurikulum, tentang manajemen ini manajerial, bukan manajerial pendidikan. Kalau misalnya Bintek tentang peningkatan matematika, peningkatan bahasa bahasaan, literasi, itu beda. Kalau Bintek literasi itu beda lagi, itu masih EFB itu peningkatan manajerial, leadership itu masih. Dan tentang peningkatan penjaringan guru ini bisa dikatakan tidak ada. Maksudnya lewat mana? Lewat PMM. Kemudian cari di situ, kemudian cari Bintek. Ada di situ Bintek tanpa ikuti nanti sampai mendapatkan sertifikat. Yang penting agak lama ya. Ada yang setelah selesai 1 minggu 2 minggu dapat sertifikat. Kalau dulu saya pernah coba itu selesai 2 hari dapat sertifikat. Tapi sekarang nyatanya ada yang 1 bulan belum dapat sertifikat. Ini karena apa? Saking banyaknya sekarang. Dan tujuan harus ikut itu. Mau nggak mau, kalau ingin meningkatkan kompetensi harus ikut itu. Program pemerintah yang lainnya juga ada CDP, PP, ikuti. Kalau penjelaskan tidak mau terlibat dari garis ideal, ikuti. Mumpung masih gratis. Ke depan ada keharusan dan mungkin tunjangan kinerjanya mungkin ya tunjangan kinerja itu sampai 2022 selesai, kemudian tahun 2023 menjadi tunjangan kinerja. Apa bedanya waktu lain? Hanya namanya, syaratnya. Kalau penjenengan Kusdayan di sekolah sama aja udah. Yang bikin laporannya lewat MM itu sudah selesai. Kemudian di tunjangan kinerja itu nanti ada tambahan. Kalau saya baca aturannya justru ada lebihnya. Ini dulu Pak, di tunjangan kinerja dengan TPP bedanya apa? TPP sih males dapat sertifikat itu, kemudian malas mengulang. Kalau di SD itu ada yang mengulangi di titik kontrolnya. Itu ada. Tapi dapat terus, TPP-nya dapat terus. Jadi tunjangan kinerja yang seperti itu tidak dapat. Apa tidak dapat sama sekali? Tidak. Dapatnya hanya standar. Katakanlah standarnya seperti gaji, dapatnya seperti itu. Yang lainnya, kalau dia nanti dapat membuat melaporkan baru dapat. Kalau melaporkannya lebih dari 100%, kita ingat di penilaian kinerja nilainya sampai 125. Dia itu kalau lebih dari 100% mungkin tunjangan kinerjanya juga lebih dari yang sekarang, atau lebih dari 1 kali gaji yang ada. Itu yang saya baca di situ. Hanya perubahan inilah yang kadang-kadang kita bingung dan ada yang mengatakan Aukar bukan TPP. Iya, memang makanya seperti di TPP. Tahun lalu aja guru sama
tenaga kesehatan tidak ada PNS. Yang ada apa? Apa yang ada? ASN. ASN itu ada ASN P3K, ada ASN PNS. Jadi nggak gitu PN, ASN. Karena aturannya tidak. Sudah, yang perlu kita sikapi. TPP jangan sampai mati. Sama saya. Bapak dari pakai perhitung. Padahal punyaan saya itu Ibu Bapak, jangan khawatir, tetap cair. Permasalahan itu ada perubahan anggaran. Yang dimana BTT yang diterima menjadi P3K atau kemarin dari P3 kemudian masuk di SSCAN, sudah lolos, terus menjadi tenaga P3K, itu sudah masuk di sistem gaji, terutama yang BTT, terutama lagi yang dari swasta, terus menjadi P3K. Tunjangan profesi di swasta itu kan hanya separuh. Setelah masuk di P3K jadi penuh. Ini belum dirubah. Sopo sing salah? Kalau kita lihat di YouTube, siapa yang salah? Ya semuanya. Pegawai ini tidak melapor, hanya melapor di perubahan fungsinya, tapi tidak sampai melapor ke perubahan gaji dan tunjangan, sehingga tidak tercatat. Dan setelah kemarin di bulan Oktober itu dicek oleh KPPTK, kok kurang pegawai itu sekian ribu, harusnya sekian M, itu kok kurangnya hampir 2 M berapa itu katanya dulu. Ternyata setelah dilihat kita yang kemarin P3K dari swasta, kemudian dari GTT ke P3K, sistem penggajiannya berbeda. Kemudian dapat separuh, sekarang harusnya penuh. Setelah itu dimintakan ternyata tidak seperti kita minta ada orang tua atau ada kakek nenek kita, mbah ada ini mbah, ketika ilmu enggak. Ada prosesnya, dan prosesnya itu ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Laporan sini, laporan ke BKN, laporan ke inspektorat, nanti ke BKD, nanti baru ke BKN baru ke mana itu ke Kemendikbud, merubah baru ke keuangan lewat menteri keuangan sebagai bendahara negara mengiyakan apa tidak. Setelah diiyakan baru turun. Yang lama Pak, yang lama suratnya ini. Kalau turunnya cepat gitu Pak. Kan uangnya itu sekarang sudah ada, artinya uang di bank ada, duit soal tapi ada. Yang tinggal tulisan atau penjelasan sana kemarin itu misalnya transfer uang ke Jakarta, apa uangnya dibawa ke Jakarta kan enggak, uang dimasukkan ke ATM sini, nanti sana ngambil dari ATM sana, ke uangnya dan transfer diambil sana kan enggak. Kecuali katanya Mbak Umbien, mungkin duit Indonesia naik, duit sampai itu saya yakin duit gede, duit sampai, aku kirim duit, kamu aku coba main gede, di Ciko ya ada, bukan sih. Semua sopor, enggak. Sekarang nggak bisa seperti itu.
Nah itu Pak. Kemudian nanti yang lainnya Bu Krisna terus akhir untuk ya nanti ya rapat pendidikan sama BNN sama lainnya. Kemudian lagi jangan persiapan tadi. Kenapa kemarin saya memintakan di kita tuh kita bisa lebih cepat, lebih simple. Kalau perlu dikirimkan ke pengawasnya dulu kan bisa. Yang penting yang perjanjian digital bukan yang bersifat rahasia. Contohnya apa? Masalah keuangan. Jadi masalah-masalah seperti ini kan bisa dengan share, bisa yang bikin di cloud, baik itu di OneDrive maupun di Drive, Google Drive, monggo itu di situ. Tapi untuk yang rapot yang ada nilainya siswa itu harus di password. Jadi hanya anaknya sendiri dan kejenengan yang tahu, yang lainnya tidak bisa. Keuangan demikian juga. Kenapa? Beberapa keuangan itu harus juga dibuka, dia tidak berkecuali. Contohnya kalau MSN wartawan kesini mesti apa? Jangan diberi yang rincian penggunaan keuangan, tapi berikan yang bersifat global. Itu harus diberikan biar mereka tidak curiga. Apalagi sampai diberikan buku lain-lain. Buku lain-lain itu khusus penjenengan bendahara dan kepala sekolah. Itu yang lainnya nggak perlu tahu. Bahkan bapak ibu guru yang lainnya pun nggak perlu tahu. Kenapa? Sifat rahasia. Dan yang pengen ngerti dan dia kepala sekolah atau jadi bendahara. Kemudian CP-nya angkatan 7 CPP 7 nggak ada. Belum. CPP belum ada. PP Pacitan Hukum. Ibu apa? Ini mau nggak mau penjenengan ini harus bisa senyapa ini masih gratis karena masih gratis. Pengen daftar sih, daftar dulu. Kalau penjenengan tidak daftar, jangan berharap bisa diterima. Daftar dulu, lengkapi dan nanti kita kalah sama. Ibu bapak, ojo kalah kalau SMP 5 Sudimoro. SMP 6 Sudimoro itu lebih mudah, sekolahnya lebih bagus, lebih luas, cerdak pabrik listrik, cerdak jalan di masuk. Kalah kalau SMP 5 Sudimoro. Sebelum Sudimoro itu yang CDP 2, yang PP 1, yang lulus yang tes kepala sekolah dan masuk apa? Nominasi belum. Pokoknya orang korban nanti masuk itu 1. Dari sini orangnya itu. Itu CGP harus ada ya. Jangan takut. Semua itu bikinan manusia, orang seperti itu. Kalau mengerjakan soal pun kita jangan kalau garap ya. Perkara salah nomor 2, si nomor 1 benar. Kemudian
Ini nanti saya bagi dua untuk nomor 1 sampai nomor 40. Nah, yang pengajarnya 1 sampai 10. Dan 1 sampai 24 Krishna, kemudian 25 sampai 40 Gaya. Sampai 5 sampai 5 bunyinya saya enak. Ya. Saya kira itu yang sementara dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum saya tutup sesuai ada satu ini tahap pertama ini dulu, langsung kita ke TKP. Monggo Bu Krishna 1 sampai 24, saya 25 sampai 55. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana kita satu lagi. Satu sini ke sana. Boleh. Oke, monggo. Ya cuma ekstrim